Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan pagi ini, Kamis 11 Juni 2020. Pada hari ini bersama Gereja Semesta kita memperingati peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Mari kita hening sejenak. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggal padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk bertumbuh menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka di sini ialah kita semua diajak untuk memiliki semangat hidup yang lepas bebas. Kita diajak dari hari ke hari hidup dengan tidak mengikat diri hanya pada perkara duniawi belaka. Semangat hidup yang lepas bebas ini dapat kita lihat bersama pada kalimat perutusan yang Yesus sampaikan melalui Injil pada hari ini. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas dan perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Misi perutusan yang Yesus berikan kepada kita pada hari ini ialah mewartakan kabar sukacita. Apa isi dari kabar sukacita ini? Tentu yaitu cinta kasih Allah yang begitu nyata dalam peziaran hidup manusia, hidup kita semua. Karya yang luar biasa. Allah telah memberikan rahmat secara cuma-cuma ke dalam hidup kita. Nah, dan rahmat ini karena telah kita terima secara cuma-cuma, maka kita juga dituntut untuk membagikan rahmat ini. Rahmat yang besar ini diberikan kepada kita. Kalau dalam semangat perutusan tadi kita melihat bahwa kita diutus untuk menyembuhkan orang yang sakit.
Nah, salah satunya menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan dalam perutusan Injil pada hari ini yang telah kita dengar, di sana juga dikatakan membangkitkan orang yang telah mati. Kalimat perutusan ini menjadi tanda, sahabat sabda hidup sekalian, bahwa begitu besar kasih Allah bagi hidup kita. Kita diminta untuk membagikan rahmat ini kepada setiap pribadi yang kita jumpai. Secara khusus terutama kepada mereka yang terkungkung dalam ketidakberdayaan karena berbagai faktor yang melatar belakangi kehidupannya. Dalam membagikan rahmat ini ternyata memuat syarat dalam pelaksanaannya. Syaratnya yaitu hanya satu. Kita harus berjuang untuk menjadi pribadi yang merdeka. Sebagaimana pada hari ini bersama gereja semesta, kita memperingati peringatan wajib Santo Barnabas Rasul, seorang martir. Santo Barnabas memberikan teladan iman yang besar bagi perjalanan hidup gereja. Santo Barnabas rela menumpahkan darah demi berpegang teguh pada imannya akan Kristus Tuhan. Pengorbanan Santo Barnabas menjadi bukti betapa ia berjuang dengan totalitas pengabdian hidupnya, sehingga ia sungguh menjadi pribadi yang merdeka dalam Kristus Tuhan. Nah, satu pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Maukah saya, Anda, dan kita semua membuka diri untuk dibentuk setiap hari seturut dengan kehendak Allah, menjadi pribadi yang merdeka dalam Kristus Tuhan? Sahabat sabda hidup yang terkasih, semoga buah-buah permenungan ini mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam. Saya akan menutup permenungan ini dengan mengutip kalimat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Semoga kita dimampukan untuk berjuang terus-menerus bertumbuh menjadi pribadi yang merdeka dalam kasih Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.